semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pendidikan agama Islam yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Materi yang akan saya bahas ada 4, yaitu definisi syahadat ain, kedudukan syahadat dalam syariat Islam, syahadat dalam proses kehidupan manusia, dan hubungan rukun iman dan rukun Islam. Kenapa materi ini sangat penting? Karena syahadat bukan hanya sekedar ucapan, tetapi merupakan dasar dari seluruh kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jadi, kalau kita memahami ini dengan baik, insya Allah kita juga bisa menjalani kehidupan dengan lebih terarah. Yang pertama, definisi syahadat ain. Syahadat ain adalah 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi di sini kita perlu digarisbawahi adalah syahadat ain itu bukan hanya sekedar diucapkan. Banyak orang bisa mengucapkan, tetapi belum tentu benar-benar memahami dan mengamalkannya. Makna syahadat bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, makna musyarak, yaitu makna secara umum. Syahadat berarti kesaksian. Jadi kita benar-benar bersaksi dengan penuh kesadaran, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, makna muradif, yaitu makna yang sepadan. Di sini syahadat bisa diartikan sebagai pengakuan atau ikrar. Artinya, ketika seseorang bersyahadat, dia sedang membuat janji kepada Allah untuk menjalankan ajaran Islam. Yang ketiga, makna syar'i, yaitu makna menurut ajaran Islam. Syahadat adalah pintu masuk seorang ke dalam Islam. Jadi semua ibadah yang dilakukan harus diawali dengan keyakinan ini. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, kalau kita benar-benar meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, maka kita tidak akan menyekutukannya, tidak bergantung pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Jadi syahadat itu bukan hanya di lisan, tapi juga harus masuk ke hati dan tercermin dalam perilaku. Selanjutnya kita bahas kedudukan syahadat dalam syariat Islam. Syahadat memiliki posisi yang sangat penting, bahkan bisa dibilang sebagai inti dari ajaran Islam itu sendiri. Yang pertama, sebagai rukun Islam. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa syahadat adalah dasar dari semua ibadah. Tanpa syahadat, ibadah lainnya tidak memiliki makna yang sempurna. Yang kedua, sebagai dasar keimanan. Dari syahadat muncul keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan seterusnya. Jadi semua rukun iman berawal dari syahadat. Yang ketiga, berkaitan dengan konsep al-wala wal-bara. Al-wala berarti kita mencintai dan loyal kepada Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Sedangkan al-bara berarti kita menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, kita akan lebih memilih pergaulan yang baik, lingkungan yang positif, dan menjauhi hal-hal yang bisa merusak iman. Yang keempat, sebagai pondasi kehidupan seorang muslim. Kalau diibaratkan seperti bangunan, syahadat itu adalah pondasinya. Kalau pondasinya kuat, maka bangunan akan kokoh. Sebaliknya, kalau seseorang tidak memahami syahadat dengan benar, maka dalam menjalankan ibadah pun bisa menjadi kurang maksimal. Jadi syahadat itu bukan hanya syarat masuk Islam, tetapi juga menjadi dasar dalam aspek kehidupan kita. Materi yang ketiga adalah syahadat dalam proses kehidupan manusia. Syahadat itu tidak hanya diucapkan sekali, tapi menyertai kita sepanjang hidup. Yang pertama, dalam tahapan kehidupan manusia, sejak lahir seorang bayi biasanya diazankan dengan kalimat tauhid. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kehidupan, manusia sudah diperkenalkan dengan syahadat. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk mengamalkan nilai-nilai syahadat, misalnya dengan beribadah, berbuat baik, jujur, dan menjauhi larangan Allah. Dan saat menjelang wafat, seorang muslim dianjurkan untuk mengucapkan syahadat sebagai kalimat terakhir. Yang kedua, kita sebagai manusia terhadap syahadat. Ada beberapa tipe manusia, ada yang menerima dan benar-benar mengamalkannya, ada yang menerima tapi tidak konsisten dalam mengamalkannya, ada juga yang menolak. Ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap syahadat sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang. Yang ketiga, dalam kehidupan di akhirat. Syahadat akan menjadi penentu keselamatan seseorang. Orang yang benar-benar beriman dan mengamalkan syahadat akan mendapatkan balasan yang baik.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau seseorang benar-benar memahami syahadat, dia akan lebih jujur, lebih amanah, dan lebih berhati-hati dalam bertindak karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, syahadat itu benar-benar menjadi pedoman hidup dari awal sampai akhir. Materi yang terakhir adalah hubungan antara rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman adalah keyakinan dalam hati, sedangkan rukun Islam adalah amalan yang terlihat dalam perbuatan. Rukun iman terdiri dari 6 hal, sedangkan rukun Islam terdiri dari 5 hal. Hubungan keduanya sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Rukun iman adalah dasar, sedangkan rukun Islam adalah praktiknya. Contohnya, kalau kita beriman kepada Allah, maka kita akan melaksanakan sholat. Kalau kita beriman kepada hari akhir, kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat karena kita tahu semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi iman itu ada di dalam hati, tetapi harus dibuktikan dengan amal. Kalau hanya iman tanpa amal, maka belum sempurna. Dan kalau hanya amal tanpa iman, maka tidak memiliki dasar yang kuat. Sebagai kesimpulannya, syahadat merupakan dasar utama dalam Islam yang menjadi pintu masuk, pondasi keimanan, dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Dengan memahami syahadat, kita juga bisa memahami bagaimana hubungan antara iman dan Islam, serta bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam apa yang saya sampaikan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.